Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah kita saat ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Di masa Kaisar Agustus berkuasa, diadakanlah sensus penduduk bagi semua orang di wilayah kekuasaan Romawi. Yusuf bersama Maria istrinya yang sedang hamil itu berangkat dari Nazaret menuju Bethlehem, kota Daud. Karena dari kota itulah Yusuf berasal. Ketika mereka sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, Maria melahirkan di sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk hewan ternak. Bayi yang lahir itu kemudian dibungkus lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Bayi itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Hari ini adalah malam di mana kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia di Bethlehem, kota Daud. Bersama semesta alam, marilah kita berdiri untuk menyambut kedatangan Sang Terang ke dunia ini sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 119 bait pertama dan kedua. Saudara-saudara, ibadah malam Natal hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di tengah sengsara umat Allah di masa lalu, Allah berfirman melalui Yesaya, "Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya." Yesaya 9 ayat 5-9. Malam ini kita akan merayakan tergenapinya nubuat Yesaya itu. Sang putra itu telah lahir, Penasihat Agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia di Bethlehem, menjadi momentum bagi kita untuk melihat kerapuhan dan keringkihan kita sebagai gambar Allah yang jatuh dalam kuasa dosa. Kelahirannya menjadi tanda pengharapan kita bahwa kita akan diselamatkan dari kuasa dosa. Semuanya itu adalah kasih karunia Allah. Titus 2 ayat yang 11 dan 12 menyatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang. Sekarang ini, marilah kita bersama bersatu hati di dalam doa pengakuan dosa, untuk melihat keberadaan kita di hadapan Sang Anak Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya persilahkan untuk mengambil saat doa pribadi, dan nanti saya akan menutupnya dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, inilah seruan pengakuan dosa kami yang kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, bila selama ini karena kerapuhan dan kelemahan kami sebagai manusia, kami sering jatuh dalam dosa, baik dalam ucapan, tindakan, dan perbuatan kami yang menyakiti sesama kami, bahkan tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meminta pengampunan. Amin. Sekarang saudara-saudara, terimalah berita anugerah sebagaimana dituliskan di dalam surat 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Demikianlah saudara-saudara berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai
Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang rahmani, ini tiba saatnya perjalanan liturgis gereja kami sampai pada malam Natal. Dan oleh karena itu di dalam sukacita iman, kami ingin bersama-sama mendengarkan dan menggumuli firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bacaan Injil kita diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas 2 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan bagi kita sekalian demikian. Pada waktu itu, Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lambin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lambin dan terbaring di atas palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentera surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudara-saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila saja sensus penduduk oleh Kekaisaran Romawi Raya itu dilakukan pada tahun ini, maka bisa jadi Yusuf dan Maria tidak akan mengalami kesulitan mencari tempat penginapan. Saudara tahu, tahun ini banyak yang tidak pulang kampung, sehingga penginapan di daerah tidak penuh seperti tahun-tahun yang lalu. Sebab mereka harus memasuki karantina selama 14 hari di daerah asalnya. Maka bila itu terjadi, kita bisa membayangkan bayi Yesus
akan lahir di tengah pengkarantinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Di sekitar bayi itu bisa jadi ada orang-orang yang terpapar COVID-19, entah dengan atau tanpa gejala. Maka bagaimanapun saudara-saudara, rasa was-was dan ngeri-ngeri sedap tetap saja meliputi diri Yusuf dan Maria. Dan begitulah saudara-saudara, Allah sendiri telah merancangkan peristiwa kelahiran bayi Yesus itu sebagai jawaban nyata atas tantangan zaman yang harus hadir di tengah pusaran persoalan yang melanda dunia. Melalui kelahirannya, Allah hendak menghadirkan pengharapan baru di tengah umat yang sedang terpuruk dalam kesuraman hidup. Dalam karya dan kehendak Allah memang selalu tersedia harapan baru. Tetapi itu memang tidak mudah, terutama bagi setiap orang yang siap dilibatkan Allah dalam menghadirkan damai sejahteranya. Mereka perlu berjuang hingga memiliki kerelaan untuk menjadi alatnya. Berjuang artinya siap susah. Dan untunglah bagi Yusuf dan Maria, sebab kesusahan demi kesusahan, keperihan dan kepedihan seperti sudah menjadi santapan harian dalam hidupnya. Maka tantangan bagi mereka yang akrab dengan kesusahan adalah bagaimana mempertahankan iman dalam himpitan persoalan yang lekat dalam hidupnya. Yusuf dan Maria adalah contoh dari sosok yang sukses melatih diri mengakrabi penderitaan, sehingga spiritualitas keugaharian mereka bertumbuh sedemikian rupa. Spiritualitas keugaharian itu yang mungkin mengarahkan hati Allah untuk memilih mereka menjadi jalan kehadirannya di dalam diri bayi Yesus. Maka sesuai dengan jawaban mereka kepada malaikat dulu, spiritualitas keugaharian lagi-lagi memampukan Yusuf dan Maria untuk menerima segala keterbatasannya dengan ungkapan syukur yang melimpah dari dalam dirinya. Maka kadang domba, kain lampin dan palungan pun cukup bagi mereka untuk menempatkan bayi laki-laki yang mereka sayangi itu. Fasilitas yang bisa mereka sediakan bagi bayi Allah mungkin terlalu minim, tetapi ruang hati yang mereka sediakan baginya begitu luas, karena mereka hanya membutuhkan sedikit tempat untuk ditempati oleh hal-hal yang lain. Ruang hati itu amat memadai, sebab mereka membangunnya dengan spiritualitas keugaharian tadi. Ini sangat berbeda dengan spiritualitas kebanyakan orang di Bethlehem yang bisa jadi lebih tercukupi fasilitas hidupnya dibanding Yusuf dan Maria. Orang-orang yang selalu berkecukupan itu tidak mudah tergerak hatinya oleh belas kasihan. Maka bagi mereka, kata Injil Lukas 2 ayat 37 tadi, tidak ada tempat bagi Yusuf dan Maria. Pengalaman hidup yang selalu oke telah membuat mereka kehilangan kepekaan terhadap penderitaan sesama. Dan pada gilirannya, ketiadaan kepekaan terhadap penderitaan sesama itu juga akan berimbas pada hilangnya kepekaan terhadap kehadiran Allah dalam hidup
keseharian kita. Dan bila sudah demikian, maka bukan saja Yusuf dan Maria yang tidak mendapatkan tempat, tetapi Mesias pun kehilangan tempat untuk menghadirkan diri. Saudara-saudara, spiritualitas keugaharian Yusuf dan Maria itu rupanya juga dikenakan oleh para gembala di padang Efrata. Mereka adalah kelompok masyarakat dengan kualitas kesehatan yang rentan karena angin malam padang yang dinginnya menusuk tulang. Maka mereka bukan saja orang yang tidak penting, tetapi juga orang yang tidak memiliki harapan hidup yang baik. Bahkan dalam kehidupan iman orang Yahudi, mereka juga dianggap sebagai kelompok orang yang tidak berkemungkinan mengalami teofani atau menyaksikan penampakan ilahi. Teofani atau penampakan ilahi itu biasanya hanya terjadi pada orang-orang suci atau orang-orang penting seperti nabi. Tetapi pada malam Natal itu Allah menampakkan dirinya justru juga kepada para gembala. Jadi sebenarnya siapapun berkemungkinan mengalami teofani, menyaksikan penampakan ilahi, asal saja mau mengolah batin sesuai pengalaman hidup keseharian masing-masing. Pengalaman suka maupun duka. Dalam pengalaman-pengalaman itu Allah hadir menampakkan wajahnya. Bila kita belum mampu mengalaminya, maka kita perlu memperbanyak latihan rohani kita. Pada para gembala tadi, pengalaman teofani itu betul-betul mengubah hati dan seluruh hidup mereka. Damai sejahtera kini meliputi mereka. Maka bergegas mereka pergi ke Bethlehem untuk menjumpai bayi Allah yang bernama Yesus itu. Nah, sekarang saudara-saudara, sudah sesiap apakah kita memperingati Natal tahun ini? Natal adalah teofani. Natal adalah penampakan Allah dalam hidup manusia. Bila Allah berteofani, Allah menampakkan wajahnya, maka pasti ada maksud dan tujuan tertentu yang ingin digapai oleh Allah. Apa itu? Ia ingin menghadirkan damai di tengah realitas kehidupan. Tapi pertanyaan kita, bagaimana mungkin dalam masa pandemi seperti sekarang ini kita bisa merasakan damai sejahtera Allah itu? Pandemi telah membuat hari-hari kita dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran akan paparan penyakit COVID-19. Yusuf, Maria, dan para gembala mengajarkan kepada kita, kalau mau mengalami damai sejahtera, maka hiduplah dalam spiritualitas keugaharian. Tumbuh dan kembangkanlah spiritualitas keugaharian dalam hidup keimanan kita. Keugaharian secara sederhana sering dimaknai sebagai hidup secukupnya. Karena itu, sebetulnya kuncinya ada pada pengendalian diri. Untuk bisa bertumbuh dalam spiritualitas keugaharian, kita mesti berlatih mengendalikan diri hingga memiliki sikap yang jelas akan kepemilikan. Inti dari keugaharian adalah sikap terhadap kepemilikan itu sendiri. Kita bisa memiliki apapun, kita bisa memiliki semuanya. Tapi persoalannya bukan apakah kita memiliki atau tidak,
tetapi bagaimana kita mensikapi kepemilikan tadi. Para Majusi itu begitu kaya, tetapi mereka bisa mensikapi kekayaannya dengan tepat. Kekayaan itu bukan untuk mereka nikmati, tetapi untuk mereka persembahkan bagi kemuliaan Allah. Mereka membatasi diri dari kemelekatan pada harta kekayaan mereka. Para Majusi itu juga kaya pengetahuan. Mereka adalah kaum cerdik pandai. Tetapi kekayaan pengetahuan itu justru mereka bagikan kepada sesama dan mereka persembahkan kepada Allah. Mereka tetap menjaga diri agar tidak terjadi kemelekatan pada ilmu pengetahuan mereka. Sebab kalau kemelekatan ada di sana, maka ilmu pengetahuan atau apapun itu bisa menjadi berhala yang menggantikan Allah. Para gembala itu miskin, tetapi mereka menjaga diri supaya tidak terjadi kemelekatan pada kemiskinan itu. Maka sekalipun miskin, mereka tidak rendah diri. Hidup mereka tidak melekat pada kemiskinannya, tetapi pada Allah. Yusuf dan Maria pun demikian. Mereka susah, tetapi mereka tidak mau merelakan, mereka tidak mau melekatkan diri pada kesusahan itu, sehingga meminta belas kasihan dari mana-mana. Hati mereka melekat hanya pada Allah. Dengan cara itu, mereka bisa hidup dan mengembangkan spiritualitas keugaharian yang membawa mereka berjumpa dengan bayi Allah. Sekarang, saat ini, tantangan yang harus kita jawab adalah persoalan pandemi yang mematikan ini. Kita tidak boleh menyepelekan pandemi ini, tetapi juga tidak boleh mengagung-agungkan kuasa kematian oleh pandemi ini. Maka yang bisa kita lakukan adalah menerima kondisi ini, menerimanya sebagai realitas. Di dalamnya Allah pasti bekerja. Allah menghadirkan diri. Maka menarik bila kita memperhatikan negara Israel yang dari dulu bermusuhan dengan negara Palestina, tetapi justru dalam upaya penanganan COVID-19 ini, tiba-tiba Israel menawarkan bantuan yang sangat besar kepada Palestina. Apakah itu berarti Israel sudah bertobat? Ya, kalau itu yang terjadi, syukur. Tetapi yang pasti, karena Israel sadar mereka tidak hidup sendirian. Kalau Palestina sampai terkena pandemi, maka Israel pasti juga akan kena. Mereka menyadari keselamatan Israel adalah keselamatan Palestina, dan begitu juga sebaliknya, keselamatan Palestina itu akan membantu keselamatan Israel. Spiritualitas keugaharian telah mendorong negara-negara itu menyadari eksistensi dirinya yang lemah, lalu mengambil sikap terhadap kemelekatan yang selama ini mereka hidupi. Bila selama ini ada negara tertentu yang mereka anggap sebagai musuh abadi, maka kini mereka sadar mereka harus membebaskan diri dari kemelekatan ideologis itu. Bila ini terus bisa kita kembangkan, maka perdamaian dunia yang kita impikan itu seperti tinggal menunggu saatnya. Bila selama ini dalam pikiran kita melekat konsep-konsep tentang berbagai hal, konsep tentang rumah yang adalah tempat bebas pekerjaan dan bebas peribadatan, maka istilah work from home telah mengubahnya. Rumah adalah tempat
untuk bekerja. Dan bukan saja gereja atau rumah ibadah yang bisa menjadi tempat untuk mengalami perjumpaan dengan Allah, tetapi rumah juga adalah gereja. Istilah yang populer, eklesia domestika, gereja rumah. Di situ, di dalam rumah itu, setiap anggota keluarga dapat bercakap tentang Injil Yesus Kristus setiap saat. Dan dengan cara seperti itu, mereka mengalami perjumpaan dengan bayi Allah yang lahir di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah keluarga. Maka kita pun sebenarnya pantas bersyukur bahwa dalam sepanjang lintasan kehidupan umat beriman, kita semua adalah generasi pertama yang merayakan malam Natal secara virtual. Sekaligus mungkin bisa jadi, atau siapa tahu, kita adalah generasi terakhir yang mengalami hingar-bingar perayaan Natal sebagai sebuah pesta kemeriahan seperti tahun-tahun yang lalu. Bila kita mampu menerima dan mensyukuri semua kejadian ini, maka Raja Damai itu lahir dalam hidup kita. Maka sekarang saudara-saudara selamat menyambut dan menyongsong Natal yang unik, Natal dalam pembatasan, tetapi pembatasan yang menyenangkan dan menyehatkan. Amin. Saudara-saudara, di tangan kita masing-masing sudah tersedia lilin. Lilin itu adalah lilin Natal. Karena itu ingatlah pada firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Yesaya 9 ayat 1. Dia yang datang itu akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, Raja Damai, adalah terang dunia. Terang lilin ini melukiskan cahaya Tuhan Yesus Kristus yang hadir di Bethlehem di tengah kegelapan, untuk mendatangkan pengharapan kepada kita akan persekutuan abadi dalam kemuliaan bersama dengan Allah.
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia yang diperingati dalam peristiwa Natal meneguhkan keyakinan iman kita pada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudara-saudara kita sekarang bersama-sama berdoa. Bapa yang rahmani, kami bersyukur kalau di malam Natal ini Engkau kembali mengingatkan kami untuk datang menyambut lahirnya Sang Raja Damai itu dengan cara mengendalikan diri kami dari kemelekatan terhadap perkara-perkara duniawi. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk menjalaninya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagaimana para gembala datang kepada bayi Tuhan Yesus Kristus dengan membawa sesuatu yang berharga dari mereka, yaitu kisah perjumpaan mereka dengan para malaikat kepada bayi Yesus melalui Yusuf dan Maria, demikian pula kita sebagai orang-orang percaya datang kepadanya dengan membawa yang berharga dari kita kepadanya. Mazmur 96 ayat 8 dan 9 tertulis demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 127. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun kena ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan mengaturkan persembahan kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Tuhan, dalam ibadah saat ini kami mengaturkan persembahan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkati dan menyucikan persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh menjadi sarana untuk pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan Tuhan. Tuhan berkati karya, usaha, dan kerja yang menjadi sarana untuk Tuhan mencurahkan berkat bagi kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua. Tuhan berkati juga majelis yang akan mengelolanya. Tuhan berikan hati yang bijaksana untuk mengelola persembahan ini dengan baik.
Kami menyerahkan Tuhan seluruh persembahan kami saat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak guna. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Kebilahan kang sejati, sumber basa bumi, Ratu Adi, sampun prato, Nilung kesang mulya, Nilung kesang mulya, Nilung kesang mulya. Sekarang saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang mengasihi dunia ini. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan yang mengasihi dunia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem ke seluruh dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Maka sekarang terimalah berkat-Nya. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Sang Penuntun, akan menyertai perjalanan hidupmu untuk mewartakan damai sejahtera di dunia sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan kenyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar. Amin.